Sementara itu pemirsa, kemerdekaan bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan. Kemerdekaan harus memberikan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas berjanji terus memberikan keadilan dan pemerataan pembangunan dalam memaknai arti kemerdekaan ke-80 tahun ini. Dalam akun sosial media sosial Bappenas RI, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiar menegaskan pihaknya terus mendorong keadilan bagi masyarakat, termasuk menghadirkan upaya-upaya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Selain itu pemirsa, di tahun depan Bappenas terus mendorong kesetaraan dalam memanfaatkan pembangunan, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Merdeka adalah fondasi lebih jauh. Saat negara hadir, bukan sekedar sebagai pelindung, tetapi sebagai penggerak harapan di setiap sudut negeri. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang membuka akses yang setara, menghadirkan keadilan, dan mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Setiap kebijakan dan program pembangunan bukan sekedar angka, tapi cermin dari wajah kemerdekaan yang nyata, di mana anak-anak tumbuh sehat, warga hidup produktif dan terlindungi, desa bergerak maju, dan keluarga memiliki rumah yang layak. Inilah arti sejati dari kemerdekaan. Pemirsa, peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun telah usai, di mana penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN tahun 2026 telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ya pemirsa, selanjutnya pemerintah harus menggerakkan roda perekonomian yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sangat optimis ekonomi Indonesia dari sisi pertumbuhan ekonomi akan tumbuh positif dan moncer pada semester 2 2025 dan pada tahun 2026. Hal ini diyakini dari sejumlah indikator positif yang terus dijalankan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis sejumlah faktor capaian kinerja dari semester 1 2025 sebagai modal bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Mulai dari realisasi investasi yang tercatat terus meningkat mencapai 924 triliun rupiah, impor barang modal yang naik 32,5% secara year on year, dan belanja modal pemerintah yang turut naik sebesar 17,94%. Terlebih lagi dukungan ekonomi kebijakan akomodatif terus dilakukan secara kontinu demi menambah confidence dari para investor. Optimisme pertumbuhan akan lebih membaik di semester 2 dan di tahun 2026. Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32%, belanja pemerintah juga naik 17,94% secara year on year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester 2 hingga tahun depan. Di samping itu pemerintah juga sudah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar 61 triliun rupiah pada semester 1 2025 yang terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan akan mendukung stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2025. Sementara dari sisi kerjasama perdagangan dan investasi, Erlangga juga merespon adanya perjanjian kerjasama IEU-SEPA yang dalam proses terkait keanggotaan Indonesia di OECD yang dipandang mampu meningkatkan perdagangan internasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Riki Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, di mana Presiden Prabowo pimpin upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Saat memimpin upacara pengibaran dan penurunan bendera, sang Presiden ke-8 memakai dua pakaian adat berbeda. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta. Pada upacara peringatan HUT RI ke-80 tersebut, penampilan Presiden Prabowo menarik perhatian publik. Sang Presiden mengenakan baju adat Demang bernuansa putih gading dan kain ujung serong khas Betawi.
Bukan sekedar pakaian tradisional, baju Demang Betawi memiliki filosofi mendalam. Pertama, merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan. Kedua, identitas budaya Betawi. Ketiga, cerminan kesederhanaan dan elegansi. Serta keempat, mengandung pesan persatuan dalam keberagaman. Sementara itu, saat memimpin upacara penurunan bendera merah putih, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara nampak mengenakan pakaian adat Melayu Riau. Prabowo mengenakan baju kurung teluk belanga berwarna biru, dipadukan dengan tanjak penutup kepala khas pria Melayu. Tanjak tersebut bermotif geometris dengan warna biru perak, senada dengan busana yang dikenakan. Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu Hari Ulang Tahun ke-80 DRI di Monas Minggu malam. Di mana seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iringan-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Geber-geber dari grup musik Coklat mengiringi pertunjukan kembang api. Ribuan warga antusias hadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta. Tak sedikit warga yang datang dari luar kota untuk menyaksikan upacara secara langsung usai berhasil mendapatkan tiket secara online. Tingginya animo masyarakat hadiri upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia membuat antrean bahkan menggular di pintu masuk kedatangan Istana Merdeka Jakarta. Dalam momen sakral tersebut, tak sedikit warga mengaku baru kali pertama menyaksikan upacara kemerdekaan dari jarak dekat, sekaligus menjadi bagian dari sejarah. Salah seorang warga asal Banjarmasin mengaku momen ini juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak. Hari ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti upacara bendera di Istana Kepresidenan. Hal ini tentu saja membuat saya bangga dan tentu saja ini momen berharga untuk memperkenalkan anak saya juga bahwa pentingnya kita memperingati hari kemerdekaan dengan jiwa nasionalisme dan untuk itu kita membawa anak adalah supaya dia juga bangga menjadi salah satu penyaksi langsung pengibaran dan penurunan bendera merah putih di istana.